Kita sekarang dihadapkan dengan the one and only Aderai. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong, gokil. Bentar Cok. Ini smoke-nya nggak dihidupin nih, Gil. Ada smoke loh. Oh, Kenapa ada Oh iya. asap-asapnya? Kan beliau bukan pesulap. Oh iya. Kalau biasa ngeliat ya otot-otot tuh ingat ada pesulap ya. Tapi kok nggak botak gitu kan. Belum nggak? Aduh, jangan lah Mas. Gue tuh mau nanya, kalau biasanya kan kita kalau di setiap podcast tuh ada basa-basinya gitu. Oh kan. iya. Mau nanya gimana Bang, sehat? Ya pasti sehat. Iya, itu basa-basi yang kita nggak pernah bisa kasih ke. Nggak bisa. Bang Ade. Sebenarnya kalau dibilang sehat gak itu ya tergantung gitu. Tapi paling tidak ada istilah katanya orang bilang itu paling tidak kita punya niatannya aja gitu. Jadi itikat adalah hasrat tanpa pamrih katanya orang bilang. Oke. Jadi kita punya itikat, saya maunya sehat gitu. Oke. Tapi kalau seandainya nanti harus sakit ya saya ikhlas gitu aja. Oh, wow. Tapi so far sampai hari ini sebagai Manula Pratama saya saya udah 56 jadi bersyukur ya maksudnya masih punya kemandirian sehat sampai hari ini gitu. Maksudnya ya bersyukurlah. Maksudnya terakhir masuk rumah sakit itu pada saat saya lahir 56 tahun yang lalu. Kalau bisa saya nggak mau jauh-jauh dari sana gitu. Wow. Karena menurut saya sakit dan saya kalau bisa harusnya nggak nyambung gitu. Berarti Mas Ade itu pengennya di rumah sakit. Rumah sakit waktu lahir doang tuh. Iya, maksud saya artinya kalau kita sakit kita harus masuk rumah sakit kan itu kan berarti sesuatu yang kita mesti ikhlaskan. Iya. Tapi nggak boleh kita rencanakan gitu. Oke. Karena pada dasarnya sakit itu bukan kepastian. Kepastian itu mati. Iya sih. Jadi kalau bisa ya jangan pernah sakit gitu. Dan seharusnya bisa dihindari ya. Bisa dihindari. Jadi ada satu istilah katanya mengatakan bahaya terbesar itu bukan kalau kita punya cita-cita tinggi dan tidak mampu meraihnya. Bahaya terbesar karena kita punya cita-citanya rendah, itu yang kita yakini dan itu yang kita lakukan. Nah, dalam hal cita-cita kesehatan masyarakat di Indonesia itu cita-citanya terlalu rendah. Jadi dia pikir, apalagi ini teman-teman udah 30 tahun, udah 40 tahun, wah itu pasti nanti penyakit datang kan gitu pikirannya. Pada kenyataannya sebenarnya kalau ada istilahnya yang namanya law of cause and effect, siapa menabur dia menuai ya kan itu tergantung daripada perilaku kita. Jadi akhirnya datang karena puluhan tahun investasi kita itu akhirnya terakumulasi. Nah apresiasinya kita dapat ya pada saat umur 30-40 itu. Nah tapi yang salah kan umurnya nanti yang salah. Padahal yang salah kan sebenarnya perilakunya. Akumulasi dari apa yang kita tuai di awal-awal itu di usia-usia 20-an. Iya, apa yang kita tabur, betul. Gitu. Ini kita podcast tersehat, tidak ada asap. Airnya air putih. Biasanya Coki tidak putih airnya. Bahkan terakhir kali kita podcast dengan Dr. Tirta pun masih ada asap loh. Dan itu sangat berasap sekali. Kita kasih gorengan, Mas Ade. Dengan Dr. Tirta kita berani gitu. Ini segan betul. Segan. Tadi Coki idenya kasih gorengan tuh. Iya sebenarnya nggak bisa menyalahkan dokter karena apa? Karena balik lagi dokter memang ahli kesakitan. Oke, menarik. Karena dia menyembuhkan yang sakit ya. Iya betul. Iya. Tapi kalau aku manggilnya abang aja kali ya. Ya apa aja boleh. Kalau abang sendiri tuh kesadaran akan apa yang abang bilang tadi tuh munculnya dari di fase hidup abang tuh di momen apa bang? Iya kan seiring betul. Seiring sebenarnya karena saya kan jadi atlet dari umur 4 tahun kan. Oh wow. Atlet apa Mas? Dulu saya ikut silat, ikut judo, ikut karate waktu masih kecil. Terus di martial art, combat art. Ya nggak bilang gitu lah, maksudnya namanya anak kecil dia ikut aja gitu, ikut bela diri gitu aja. Nah tapi di usia 7 tahun saya jadi atlet bulu tangkis. Nah, waktu dulu saya zaman bareng sama Ardi Bebranata, ya sama Susi sama Alan saya temenan juga sama mereka ya. Saya kebetulan di Jarum, kalau Susi Alan mungkin di beda klubnya gitu. Tapi kalau sama Ardi sama Yuni Kartika itu di Jarum sama. Nah jadi dari kecil saya itu memang kebetulan saya memang jadi atlet aja gitu. Nah sampai umur kira-kira 16 tahun 17 tahun, habis itu saya pindah sempat jadi atlet voli, sempat jadi atlet atletik, jadi sprinter, terus jadi atlet panco sampai akhirnya jadi atlet binaraga gitu. Nah jadi akhirnya waktu saya perjalanan hidup itu habisnya hanya buat keatletan itu gitu, olahraga. Jadi secara tidak langsung jadi akhirnya saya jadi terjauh aja dari hal-hal yang mendekatkan saya pada sakit itu gitu. Nah makanya jadi akhirnya saya diganjar seolah-olah. Jadi akhirnya kok
jadi sehat gitu. Nah tapi begitu saya masuk ke dalam dunia binaraga, ternyata di binaraga pun sama gitu. Binaraga itu adalah sebuah olahraga yang memiliki nuansa kesenian, di mana kalau seorang pematung katanya menggunakan kayu dan batu sebagai media untuk mereka mengekspresikan karya seninya. Seorang pelukis menggunakan kanvas. Nah kalau seorang atlet binaraga pada saat itu adalah menggunakan badannya sebagai media untuk mengekspresikan karya seninya. Nah salah satu warisan daripada pola hidup sehat kan sebenarnya adalah kemandirian. Nah saya diajarkan dengan alamnya saya pada saat itu, bahwa kalau mau punya badan bagus berarti saya ngapain? Mesti ngatur makanan. Berarti saya mesti ngatur apa? Ngatur istirahatnya, mesti ngatur geraknya saya, olahraganya, mesti ngatur mindsetnya, cara pandangnya. Nah dari situ akhirnya secara tidak langsung pendekatan secara apa yang saya masukkan ke dalam mulut itu namanya pendekatan chemical. Apa yang saya masukkan ke dalam gerak itu namanya pendekatan mechanical atau pendekatan struktural, dan mindset itu pendekatan emosional. Akhirnya jadi terselenggara di saya gitu. Jadi akhirnya pelan-pelan kesadaran saya akan hidup sehat jadi meningkat, dan saya bersyukur, maksudnya kalau boleh jujur hari ini kan orang kan kelaparan akan arti dan makna ketika mau punya badan bagus akhirnya menyalahgunakan obat kan. Terutama kayak performance enhancing drugs ya. Mungkin di bela diri juga sama kali ya. Dengan juga variasinya masing-masing lah ya. Tapi saya tidak mau kelaparan akan arti dan makna, makanya dulu besarnya dengan muscularity supposedly go hand in hand with vitality and health. Bodybuilding is important for nation building katanya. Mens sana in corpore sano katanya. Tubuh yang sehat itu representasi dari perilaku yang baik. Nah jadi hal-hal itu yang menjadi kayak saya grew up-nya dengan itu gitu. Makanya kenapa saya pikir saya nggak mau lagi gunain obat, saya mau jalanin aja dengan tangan kosong. Not just a sportsman, not just a student, but also an artist. Nah pada saat itulah ternyata akhirnya saya malah jadi dapat ilmu-ilmu yang saya keinginannya kan saya pamrih sebagai anak muda yang punya ego, kepengen punya badan bagus. Tapi akhirnya yang saya dapatkan akhirnya jadi saya ngerti diet and nutrition. Akhirnya saya ngerti exercise, saya ngerti anatomi, saya ngerti fisiologi, saya ngerti psikologi gitu. Jadi akhirnya karena itu adalah requirement yang saya harus penuhi untuk menjadi seorang atlet gitu. Tapi Bang, kalau Abang kan memang perjalanan hidupnya memang dari umur 4 tahun sudah mulai udah jadi atlet sampai akhirnya jalan hidup itulah yang akhirnya memberikan Abang sebuah pencerahan bahwa ternyata saya harus begini supaya saya bisa begini. Tapi kan kebanyakan dari teman-teman kita kan tidak mungkin quote and quote ya, tidak seberuntung Abang memiliki dalam tanda kutip tuh dari awal sudah diperkenalkan dengan dunia lingkungan yang sportif lah. Nah, bagaimana ada istilah sebenarnya kalau definisi disiplin itu kalau buat penyederhanaannya. Jadi ada satu minuman itu salah satu quote-nya adalah ku tahu yang ku mau gitu. Nah, jadi sebenarnya itu peran orang tua untuk dari awalnya kasih kesempatan kepada anak-anaknya untuk bilang dia maunya apa gitu. Tapi bagaimana Bang kalau misalnya ternyata kesadaran akan yang Abang bilang tadi itu muncul ke orang-orang yang memang umurnya udah di usia 30. Nah, misalnya contoh itu normal sih. Ya dia mungkin karena satu dan lain hal. Apa itu satu dan hal lainnya? Ya mungkin karena dia sudah mulai merasa kok stamina saya sudah tidak sebaik dulu. Betul. Atau mungkin kok saya sudah yang 20 tahun itu sudah tidak bisa dia rasakan lagi di umur 30 lah misalnya. Barulah datang kesadarannya gitu. Iya. Kalau buat itu orang-orang normal kan? Iya, buat orang-orang seperti itu tuh chance-nya atau kesempatannya untuk bisa mendapatkan apa yang Abang bilang tadi itu masih bisa ya? 100%. Masih bisa Bang. Ada nggak timeline terlambat? Gak ada. Itu mirip kayak yang istilah orang bilang, what is the biggest room in the world is the room of improvement. Jadi selalu ada ruang bagi seseorang untuk lebih baik dari sebelumnya gitu. Jadi itu kalau istilahnya ada namanya rumus sehat katanya orang bilang. Rumus sehat itu adalah set point in our brain atau mindset kita itu katanya kontribusinya tuh tergede, hampir 48-50%. Keputusan yang kita ambil hari ini, kita bilang saya mau mulai melakukan aktivitas yang mendekatkan saya pada apa yang saya mau, dalam hal ini mau olahraga. Itu yang disebut voluntary choices. Itu kontribusinya hampir 40% juga. Nah selebihnya sisanya cuma 6-12% itu adalah yang disebut namanya condition of living. Kondisi kamu hari ini, apakah kamu tua, apakah kamu lagi hari ini saya masih ngerokok, saya masih minum alkohol, saya masih jarang olahraga, saya mau ini mau itu tuh kontribusinya sekecil itu.
Semuanya tergantung daripada mindset. Karena tadi balik lagi kan, mindset itu adalah kalau istilahnya orang bilang pemahaman adalah fondasi daripada kepatuhan. Kenapa sih orang disiplin? Kenapa teman-teman istilahnya hari ini bisa punya karya yang luar biasa? Karena ada pemahaman yang luar biasa di balik fondasinya kan gitu. Jadi saya pikir sebenarnya ya itulah gunanya kalau saya bilang. Makanya kenapa tugas saya mau edukasi orang. Kayak contoh paling gampang misalnya teman-teman tadi kan ngomongin soal misalnya kenapa 2 dari 3 pria merokok di Indonesia? Ya kan jawabannya adalah bukan karena mereka tidak peduli dengan kesehatan. Bukan, sama sekali bukan karena itu. Atau bahkan misalnya mereka bilang gimana sih? Sekarang saya tanya, orang yang misalnya, ini contoh misalnya, orang yang merokok ternyata adalah orang yang tidak berpendidikan. Nah nanti mungkin bisa jadi oh iya benar juga ya kayak gitu. Tapi kenyataannya enggak. Orang yang berpendidikan, orang yang pinter, teman-teman semua ini semua pinter semua tapi tetap aja merokok. Pertanyaannya kenapa? Nah makanya yang saya katakan tadi adalah saya mencoba untuk belajar karena saya senang kesehatan, makanya saya senang investigasi gitu. Alasan kenapa 2 dari 3 pria di Indonesia merokok? Jawabannya karena merokok mendapatkan manfaatnya. Ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah ketika tanpa disadari oleh orang tersebut, dia melakukan apa yang disebut dengan namanya tarik nafas dan buang nafas. Nah pengaturan nafas itu ternyata relate-nya sama pengaturan pikiran. Jadi the movement of our breath is the movement of our thoughts. And the other way around. Jadi ketika kita lagi kesel, lagi marah, lagi sebel, pasti nafasnya kita pendek dan cepat. Tapi ketika kita lagi kreatif, kita punya ide banyak, dekat dengan orang dikasihi, kita baru jatuh cinta, kita baru dapat rezeki, nafas kita panjang dan pelan. Nah aktivitas merokok itu ada tanpa kita sadari. Sebenarnya waktu kita lagi hektik dengan berbagai hal, apa yang kita lakukan? Kita keluar, kita tarik nafas dan buang nafas. Waktu kita tarik lebih dalam, tahan, lalu kita buang nafas lebih panjang, pada saat itu kita mengaktifasi yang namanya relax response dalam tubuh kita. Nah relax response itu disebut namanya parasympathetic nervous system. Itu aktivasinya rest and digest, makanya tumbuh dan kembang, makanya badannya kuat, regenerasi, recovery dan sebagainya. Itu terjadi pada saat kita tarik dan buang nafas yang lebih panjang. Tapi pada saat dimana kita nafasnya pendek dan cepat, aktivasinya fight or flight, proteksi. Makanya kenapa imunitasnya turun. Menarik. Nah jadi itu alasannya makanya kenapa ada nuansa. Kalau istilahnya namanya bahasa Sanskertanya itu pranayama. Prana means energy, yama means we are taking charge of our life energy. Dengan kita tarik nafas lebih dalam, buang nafas lebih panjang, pada saat itu tiba-tiba mendadak kepala kita yang kalau salah satu buku namanya Super Brain itu Rudy Tansi bilang bahwa di kepala kita kan ada 3 otak yang kita sering pakai. Ada reptilian brain is survival brain, ada limbic brain is emotional brain, dan ada frontal lobe, frontal cortex which is adalah intellectual brain. Nah kalau saya tanya misalnya sama Mas Ferry, kira-kira kalau dalam hal apalagi buat teman-teman dengerin apalagi belajar kelas pakar gitu, kira-kira menggunakan apa ya bagusnya nih otak yang dipakai? Pasti semuanya bilang ya harus gunainnya intellectual brain dong. Padahal enggak sebetulnya. Ada beberapa situasi yang mana kita butuh dari limbiknya, dari reptil. Betul. Nah cuma pertanyaannya adalah kalau orang ditanya boleh memilih, dia bilang dia akan memilih yang mana? Dia bilang saya akan memilih intellectual brain. Nah yang menjadi tantangan adalah untuk kita bisa mengaktifasi yang namanya intellectual brain, kita membutuhkan nafas yang teratur. Nah jadi masalahnya ketika orang ngerokok, makanya dia bilang akhirnya dia jadi punya ide. Betul. Atau apa? Karena adanya sebuah keteraturan nafas yang memungkinkan dia untuk menggunakan kecerdasannya Mas Ferry, menggunakan kecerdasannya Mas Coki, atau menggunakan kecerdasannya orang lain. Nah jadi disitulah yang kita mesti pahami. Karena kalau orang pintar dibilang lo nggak boleh ngerokok karena ini nanti bisa begini kan nggak nyambung gitu. Bagi mereka nggak nyambung. Tapi mereka harus dikasih tahu bahwa ada kebermanfaatan di sana. Makanya kenapa shifting daripada smoking ke vaping itu menjadi mulus. Kenapa? Karena tidak ada aktivitas tarik dan buang nafas yang ditinggalkan. Padahal selama ini waktu nggak ada vaping disuruh berhenti ngerokok nggak bisa. Tapi ketika pindah ke vaping kok malah bisa segampang itu. Jadi seolah-olah ternyata penyebabnya adalah bukannya si tarnya atau nikotinnya, tapi penyebabnya yang sebenarnya menjadi adiksi ketergantungannya itu adalah tarik dan buang nafas. Nah makanya kenapa saya katakan di sini adalah bahwa kalau teman-teman berkenan misalnya, sebenarnya ada banyak cara yang kita bisa lakukan untuk membuat kita bisa punya kemampuan untuk tarik dan buang nafas dengan cara tanpa harus
ada dampak sampingnya. Makanya kenapa kan saya bilang kalau yang merokok silahkan lanjutkan merokok, nggak ada masalah, tapi yang penting cukup dengan apinya jangan dinyalain, kan maksud saya itu. Ya kan itu kan artinya dia bisa tarik dan bernafas kan gitu ya. Cuma maksud saya adalah ada berbagai aktivitas yang ternyata bisa membuat kita punya efek yang persis sama seperti kita habis merokok, yaitu adalah apa? Ada yang disebut yang namanya habis olahraga. Kita punya gak rasa kayak gitu persis gak kayak kita baru kayak habis ngerokok, kayak ini habis olahraga. Rasanya tuh hampir sama. Nanti orang bisa cerita soal hormon apa yang keluar. Tapi poinnya adalah itu yang disebut yang namanya rebound parasimpatetik. Jadi terjadi rebound relax response. Gara-gara kita habis olahraga. Udah itu orang bilang katanya dekat dengan keimunan, dekat dengan keimanan katanya. Nah, ketika misalnya habis sholat, habis berdoa, habis ngaji, habis salawat atau mungkin bermantram kalau orang Bali misalnya ya gitu, atau mungkin puji-pujian ya mungkin kalau kaum Kristiani, ternyata dia ngerasain itu juga gitu. Ada penjelasan secara atau dekat dengan alam juga. Ketika kita dekat dengan alam kan, makanya kenapa teman-teman kan seneng kan ibaratnya kayak, makanya kenapa ada istilah orang bilang alam itu kan sebenarnya adalah ekstensi kepanjangan manusia, karena manusia adalah produk alam. Alam itu kan yang kita konsumsikan. Makanya ketika kita dekat dengan alam ibaratkan handphone di charging. Makanya kita bilang, enak banget nih dekat dengan alam. Nah, kita dapetin itu juga, gitu. Nah, jadi di sini yang saya mau challenge sama teman-teman yang misalnya masih merokok, sebenarnya hanya lebih kepada sekali waktu boleh juga saya bikin eksperimen untuk saya mau tahu tingkat kenikmatan itu berkurangnya berapa persen ketika misalnya saya akhirnya tidak perlu harus si rokok itu saya nyalain, tapi bisa saya pegang dan saya tarik dan saya buang nafas kira-kira itu dengan gerakan yang sama seolah-olah dia itu nyala. Nah kira-kira saya dapat gak sih manfaatnya? Experience. Ternyata pas mereka lihat, iya sih berkurang lumayan nggak enaknya, tapi saya masih dapetin tuh 50%-nya atau masih dapetin tuh 60%-nya, kan menyenangkan banget gitu. Ya itu is a challenge aja, makanya mencari jalan tengah di antara itunya ya. Makanya kenapa saya katakan istilahnya kalau buat saya sih sederhana aja, tidak ada orang yang kaya ngotot kepada orang yang miskin betapa nikmatnya punya duit banyak. Jadi tidak ada orang yang kaya akan sehat ngotot kepada orang yang miskin akan sehat betapa nikmatnya istilahnya jauh dari sakit gitu loh. Jadi jangan maksain orang gitu. Everybody have their own journey. Teman-teman saya pada on drugs, pada pakai steroid karena dianggap bahwa jadi lebih cepat, badannya lebih gede, lebih ini apa. Tapi balik lagi saya bilang kita akan hidup dengan istilahnya konsekuensi yang kita ambil kan. Keputusan yang kita ambil kan kita harus hidup dengan konsekuensinya. Itu aja sih sebenarnya. Aku mau nambahin nih Mas. Tadi kan masalah neuroscientific ya, gimana otak kita bekerja. It all makes sense gitu loh. Karena kan sempat juga tak bahas, itu dibahas di bukunya Daniel Kahneman Think Fast itu loh, kayak gimana manusia itu ngebagi sistem otaknya bekerja sistem 1, sistem 2 nih. Kayak analytical itu di prefrontal tuh kayak itu otak paling barunya manusia lah. Kan dari reptil, limbik, terus ke prefrontal atas. Tapi untuk aktivasi prefrontal itu memang butuh waktu karena sistem 2 itu lambat. Itu benar-benar lambat. Analytical data kayak sering kasih pertanyaan matematika yang orang langsung nyebut karena berpikir itu bisa direspon dengan sistem 1 ternyata salah. Nah, itu agak jadi kepikir puzzle juga ya, kenapa ketika misalnya perokok aktif seperti saya atau misalnya seperti Coki itu intensitas merokok itu jauh lebih gede lagi ketika kita misalnya harus nulis atau kita misalnya harus menjelaskan sesuatu kepada orang atau harus menjelaskan apa, jadi supaya memaksa diri kita tuh analytical gitu loh. Karena kalau kita pakai spontan ini nggak bisa nih gitu, ini nggak bisa. Jadi dan itu bisa kita gain dari mekanisme pernafasan itu tadi bukan bukan merokok ya, tapi itu justru kayak enlightenment buat saya gitu loh. Oh iya juga ya, karena ada jeda itu akhirnya kayaknya problem ini salah nih, harus diidentifikasi dengan benar kayak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan Mas. Sebenarnya tadi Mas Ade kan ngejelasin tuh soal bagaimana relaksasi, bagaimana proses bernafas itu membuat otak itu cerna, otak itu bersih itu gitu kan. Penjelasan lebih kepada kayak kita punya pemakluman di sana bahwa karena kita jelas benar ya orang dia pintar kok, tapi kan dia tetap merokok. Nah, kita butuh pemakluman itu. Makanya kenapa saya belajar kita pikir karena itu. Nah, tapi nanti ada bab 2-nya ceritanya saya ngajarin kepada Mas Coki misalnya atau kepada Mas Ferry untuk saya bilang, Mas tahu gak kalau seandainya misalnya yang dimasukkan
dari rokok tersebut ke dalam pembuluh darah kita yang sungai kehidupan kita itu, apa yang terjadi ketika nanti masuk ke sana. Pada saat itu nanti kita akan bicara soal yang namanya inflamasi, yang namanya stres oksidatif, nanti pengaruhnya kemana. Nah, lebih ke sana sih. Itu jadi nanti sifatnya teknis, makanya kenapa tadi saya katakan, makanya saya bilang edukasi itu sebenarnya yang penting. Gitu. Kita nggak bisa maksain orang gitu, karena everybody have their own style, their own rules, their own journey gitu. Nah Mas saya gini, aku tuh punya concern kayak gini karena gaya hidup aku untuk ya bisa safe to say lah, bukan gaya hidup sehat. Dan beberapa itu emang itu build up gitu, memang akunya aja yang ya yang memilih untuk tidak sehat waktu itu sampai sekarang pun, misalnya kayak kebiasaan merokok, kebiasaan untuk makan gorengan misalnya, atau kebiasaan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak sehat setelah dilakukan dalam skala tertentu atau badan kita itu punya kesempurnaan yang luar biasa. Makanya kenapa tadi saya katakan tadi is the most sophisticated gadget in the whole world itu adalah badan manusia. Jadi kita mau rusakin kayak apa juga, dia tuh tetap masih punya mekanisme dia untuk menciptakan yang namanya respon atau keseimbangan baru, itu yang disebut namanya homeostatis. Makanya kenapa saya bilang selama teman-teman punya penyakit atau penyakitan, itu sebenarnya ada satu good news daripada orang yang berpenyakitan. Good newsnya adalah apa? Good newsnya adalah dia belum mati gitu. Kenapa? Betul. Karena badannya sedang menciptakan respon. Nah respon itu diberikan terminologi. Nah terminologi itu dikasih nama-nama tadi gitu. Nah padahal sebenarnya kalau kita mau lihat, kita bilang, oh sebenarnya badan kita, sebenarnya kita bersyukur dia sedang menyelamatkan kita. Naikin tuh tekanan darahnya, naikin tuh gula darahnya gitu. Kolesterolnya dikirim tuh ke sana gitu. Kita takut kolesterolnya tinggi, padahal kolesterolnya justru malah liver kita mengirim kolesterol untuk mengatasi inflamasi. Karena ketika ada kecelakaan kan ambulans harus didatengin ke sana gitu. Nah jadi akhirnya orang bilang, oh iya ya benar juga ya, setiap ada kecelakaan pasti ada ambulans. Setiap ada kecelakaan selalu ada ambulans. Berarti kesimpulan apa? Kesimpulan bahwa penyebab daripada kecelakaan adalah ambulans. Salah gitu. Penyebab kecelakaan bukan ambulans, tapi ambulans datang karena ada kecelakaan. Nah tapi yang terjadi sekarang ini orang sibuknya apa? Mencari obat untuk membarikade ambulans supaya datang. Karena definisi daripada sebuah keselamatan adalah selama ambulans nggak ada di sana, berarti itu bagus. Kalaupun ada ambulans hanya boleh 1 atau 2 ambulans. Kalau lewat dari 3 ambulans itu berarti bahaya. Nah akhirnya kita sibuknya dengan ambulannya, tapi lupa dengan permasalahan kecelakaannya. Nah ini hanya cuma contoh aja ya, analogi. Gini Mas, ada satu kebiasaan, mungkin aku bisa nge-push diriku untuk berhenti merokok dan emang udah berkurang. Jangan atau di-push sih sebenarnya. Jangan ya Mas. Jangan. Cuman bisa. Aku punya satu problem Mas, dari kecil dan udah mencoba beberapa cara pun juga gagal gitu. Kebiasaan tidur. Jadi dari kecil itu aku ya mentok tidur 4 jam, 3 jam. Itu emang dari kecil banget tuh udah pernah. Maka waktu itu sampai ke dokter juga bukan berarti selalu 4 jam ya, ada kadang udah tubuh udah capek banget itu bisa 8 jam. Biasanya pasti long weekend itu. Nah, kalau dari jurnal saintifiknya kan udah jelas manfaat tidur itu kan nyata gitu. Banyak banget, dan aku tuh punya kebutuhan, usia harapan hidup aku ini meningkat nih karena aku punya banyak tanggung jawab nih Mas. Nah, sedangkan ini belum bisa aku ubah nih, aku belum ketemu caranya supaya aku tidur bisa lebih lama. Nah, apa yang harus aku lakuin Mas? Rubah program di kepala aja. Mindset ya. Jadi kalau kita berbicara arsitek sistem kekebalan tubuh kita, itu kalau nanti kita bicara ada namanya innate immune system, adaptive immune system, microbiome kita, interferon dan sebagainya. Itu palang pintunya, itu yang disebut namanya central nervous system. Atau yang dikenal dengan namanya persepsi. Nah jadi persepsi mempengaruhi instruksi. Makanya ada istilah orang bilang katanya manusia itu adalah is not a single entity, tapi is a community entity. Kita adalah makhluk kuman yang dibalut oleh kulit. Basically kita adalah kumpulan daripada kuman yang jumlahnya mungkin katanya triliunan yang dibalut oleh kulit. Apa bedanya kuman yang ada di meja ini dengan kuman yang ada di dalam tubuh kita? Kuman yang ada di dalam tubuh kita itu bedanya sama kuman yang di luar. Kuman yang ada di dalam tubuh kita memiliki komandan gitu. Nah komandannya adalah persepsi kita. Nah membayangkan badan kita adalah akumulasi daripada apa yang kita makan. Pikiran kita adalah akumulasi daripada apa yang kita makan. Kalau badan makannya makronutrisi misalnya ya, karbohidrat, protein, lemak dan sebagainya. Kalau
pikiran kita makanannya adalah data dan informasi kan gitu kan. Melalui panca indera bukan melalui mulut kan gitu. Nah ketika kita masukin data-data itu, kita membuat satu identifikasi dengan data tersebut. Nah datanya Mas Ferry tadi kan beranggapan adalah bahwa saya adalah orang yang saya biasa tidur dari kecil saya cuma 3 jam 4 jam gitu. Nah jadi ketika misalnya nanti bisa tidur saya di 4 jam 5 jam atau lebih dari 3 jam atau 4 jam tersebut, kita pasti akan merasa kita kehilangan jati diri kita. Kita bilang loh kok ini kok jadi berubah nih kayak gini. Nah padahal sesungguhnya adalah balik lagi ketika kita membuat satu identifikasi dengan data tersebut. Nah ini uniknya sama badan kita. Instruksi itu dia tidak mengenal kebenaran secara universal. Instruksi itu cukup di-trigger atau diaktifasi dengan kebenaran personal. Makanya selama kita bilang bahwa saya adalah orangnya kalau nggak makan pagi nanti lemas. Saya asam lambung saya naik. Saya kalau nggak makan pagi nanti lemes. Saya kalau puasa nanti asam lambung saya naik. Apalagi yang lainnya silahkan aja. Saya kalau tidur nggak bisa lama-lama, hanya cuma bisa 4 jam aja. Nah pada saat itu pertanyaannya benar apa salah? Jawabannya benar. Gitu. Nah jadi mungkin tadi sempat ada di kelas pakar, tapi mungkin nanti nggak tahu ini apa tidak. Tapi intinya saya cuma bilang bahwa ketika kita bilang puasa bikin asam lambung saya naik, berarti jawabannya benar. Tapi ketika kita bilang puasa tidak bikin asam lambung naik, jawabannya benar juga. Nah pertanyaannya kenapa dua-duanya benar? Karena satu, ketika kita mengasosiasikan puasa sebagai ancaman, maka kita tidak punya kemampuan untuk memproduksi asam lambung yang cukup. Karena kan bukannya rest and digest kan, bukan produksi asam lambungnya hadir. Tapi pada saat itu terjadi fight or flight kan. Wah ada ancaman gitu. Ancamannya adalah puasa diasosiasikan sebagai wah kalau gua nggak makan berarti nanti gak ada tenaga nih gitu. Tapi pada saat di bulan Ramadan ketika disuruh puasa, dia bilang oh puasa adalah ibadah. Dia nggak menganggap puasa sebagai ancaman. Pada saat itu aktivasinya rest and digest kan. Akhirnya produksi si hydrochloric acid atau asam lambung tadi akhirnya hadir. Nah ketika produksi asam lambung hadir, katup esofagus kita, pipa makanan kita jadi ketutup terus. Makanya nggak naik dianya si asam lambungnya. Tapi ketika katupnya kebuka asam lambungnya naik. Makanya asam lambung naik itu bukan karena produksi asam lambung yang naik. Tapi karena lokasinya pindah dari bawah naik ke atas. Makanya disebut GERD. Ada reflux di sana. Masuk ke esofagus kita. Nah jadi poin dari cerita ini sebenarnya ini hanya cuma contoh-contoh aja. Saya cuma bilang adalah bahwa segala sesuatu yang Mas Coki dan Mas Ferry yakini, tapi pada akhirnya, tapi kok bikin saya jadi jauh dari sehat? Itu di drop. Kita tanya aja sama diri kita, tanya ulang. Tapi ketika ada sesuatu yang kita yakini, ini bisa jadi placebo juga gitu yang kita yakini, tapi itu malah mendekatkan kita pada sehat. Ya kita adopsi, langsung kita ambil. Ya placebo pun sebenarnya kalau nggak berdampak buruk juga why not lah ya. Justru itu kebaikan placebo. Nah di opposite of placebo itu yang disebut namanya nocebo kan. Betul. Iya kan, nocebo yaitu adalah sesuatu yang kita yakini, tapi begitu kita yakini malah menjauhkan kita daripada apa yang kita mau. Gitu. Tapi Bang ini menarik sekali nih. Dari tadi yang gue perhatiin dari Bang Ade itu menjelaskan mengenai poin-poin yang ingin disampaikan. Ada empati dan ada keinginan yang tulus untuk mencari jalan tengah. Misalnya contoh seperti bagaimana Bang Ade saat membicarakan mengenai rokok, memulai dengan memahami dulu kenapa ada orang yang merokok. Karena kan saya kepengennya dia sehat. Betul. Bukan saya kepengennya saya benar. Bukan ngejudge atau apa kalau sayanya benar kan ya susah jadinya gitu. Betul. Itu tuh teknik untuk bisa menyampaikan itu tuh sebenarnya nggak ada. Itu cuma lebih kepada kita mendengarkan suara hati kita. Saya dulu kalau boleh dibilang, saya sebenarnya hari ini juga mungkin masih sinis sekali jadi orang gitu. tapi ketika dari pengalaman saya ngobrol sama orang, ketika saya tanya dulu sama diri saya bilang waktu dalam situasi ngobrol ini, apakah saya mau Mas Coki dan Mas Ferry ketika saya pulang kali aja, Mas Ferry dan Mas Coki kali aja nih. Ternyata akhirnya dia mau ngerubah yang tadinya malas olahraga jadi kepengen olahraga. Yang tadinya misalnya tadi pola perilakunya makannya mungkin udah nggak diatur. Saya mau coba mengatur makanan. Kan ada keinginan saya di situ. Nah, ketika saya punya keinginan disitulah, makanya disitulah yang menjadi pandu saya dalam berbicara.
Tapi kalau keinginan saya di sini hanya mau bilang lo pada salah, yang benar adalah seberapa penting sih Bang poin itu dalam menyampaikan edukasi yang ingin kita sampaikan, itu poin yang Abang bilang itu seberapa penting dari pengalaman Abang sejauh ini mengedukasi banyak orang, mungkin udah puluhan ribu kali ya. Enggak, jutaan aja. Dari kita kecil. Dari kita kecil kayak iya beneran. Itu seberapa penting Bang untuk mencari jalan tengah, jembatan, pengertian, empati itu kalau dari pengalaman Abang sendiri? Ya itu sih sebenarnya cuma balik lagi ke saya bilang kan itikat niatannya. Kalau saya ditanya misalnya kalau saya melakukan yang namanya intrapersonal komunikasi, saya ngobrol nih sama diri saya sendiri. Dek, istilahnya hidup kamu udah tinggal berapa lama lagi nih, nggak jelas ya, nggak tahu ya. Kira-kira seandainya masih ada sisa hidup ini kamu ngapain? Oh ya saya mau berbagi deh. Berbagi apa? Saya nggak bisa berbagi uang, nggak berbagi barang, nggak bisa. Tapi yang bisa saya berbagi adalah mungkin pengalaman, mungkin pengetahuan, mungkin perhatian, mungkin kasih sayang, mungkin apresiasi, penghargaan. Ya saya pikir ya udah itu aja. Nah jadi dengan punya pemahaman kayak kita bilang bahwa saya berusaha untuk bisa jadi orang bermanfaat bagi orang lain di sisa hidup saya. Saya pikir kenapa nggak saya lakukan itu. Nah saya pernah ngelakuin pada saat dimana saya, lo salah gini, yang benar gini ada. Iya ada dong pasti kan. Ya itu kan ya sama aja kayak waktu dulu saya lagi jadi atlet juga kan sama juga, dalam arti keinginan saya ibaratnya kayak ya pokoknya saya bertanding untuk kemenangan, saya bertanding untuk ini, untuk itu apa gitu. Istilahnya ada ego itu ada, dan bahkan juga ego juga kan sebenarnya yang membawa saya untuk akhirnya jadi atlet kan, karena kan keinginan untuk mengalahkan orang lain dan sebagainya. Tapi poin saya adalah saya pernah pada saat selesai daripada sebuah pembicaraan itu, saya benar, orang lain kan berarti salah. Nah setelah keluar dari ruangan itu, saya balik bertanya sama diri saya sendiri. Jadi kayak semacam devil's advocate kan, saya tanya. Terus gimana Dek, tadi lo udah menang kan, ngobrol kan? Iya udah menang. Terus gimana kira-kira tuh orang abis lo nasehatin, kira-kira gimana dia keluar dari situ, kira-kira dia bakalan olahraga, dia bakalan ngatur pola makan, dia bakalan ini, atau di balik sana dia bilang, sialan tuh ada pokoknya gue hajar lagi tuh si kerupuk apa segala gue ini gitu. Ya jawabannya pasti bilang iya benar, mungkin jangan-jangan itu yang dia rasakan. Nah jadi artinya apa? Artinya di situ saya tidak efektif sebagai orang. Nah makanya jadi what's the point gitu, akhirnya saya hanya ingin struggling to be right gitu di depan orang. Dan itu yang mungkin saya lihat juga dari kebanyakan orang, yaitu adalah lebih kepada kayak dia kebutuhan untuk signifikansinya lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan untuk kontribusi. Makanya saya bilang itu garisnya tipis. Betul, menarik. Antara berbuat baik atau ingin dipandang orang baik. Antara berbuat sehat atau ingin dipandang orang sehat. Contoh misalnya kan kalau teman-teman misalnya baru sekali-sekali ke fitness center, tapi kan handphone udah nyala, udah posting kan. Dari taruh nih gue lagi latihan gitu kan. Gitu ya. Maksudnya kita yang bertanya sama diri kita, apakah saya memang melakukan latihan itu untuk saya sehat atau ingin dipandang, karena ini kan semua nih si followernya melihatin kita, ingin dipandang sebagai orang sehat. Yang bisa jawab kita sendiri. Saya ulang tahun, saya mau ke rumah yatim piatu. Ketika ke rumah yatim piatu, enggak, saya mau berbagi aja rezeki, saya mau ke sana, kasih orang, ya oke. Tapi pada saat saya ke sana, saya bawa seluruh tim kameramen siapa segala untuk datang untuk meliput saya. Nah pada saat itu saya ingin dipandang sebagai orang baik kan gitu. Nah jadi garis tipis itu yang bisa jawab kita. Ya kalau di anaknya yang dikasih kan dua-duanya dia nggak pengaruh. Mau apakah apakah kita tulus nggak tulus, apapun motivasinya. Nah tapi menyenangkan kalau menjadi pembelajaran buat internal kita untuk kita bilang, iya oh iya ternyata benar. Makanya kenapa saya bilang in the morning of my life gitu, keinginan untuk signifikansi itu menjadi lebih besar. Tapi when I'm entering the evening of my life, saya menyadari, saya bilang kayaknya saya harus lebih fokus kepada kontribusinya gitu. Oh menarik sekali. Tapi Bang Ade Rai sendiri nih sebagai orang yang sangat paham mengenai nutrisi dan yang lain-lain, itu mengurangi tanda kutip ya buat mungkin teman-teman yang baru juga mau mulai olahraga. Karena kan ada, kalau kita makin mengerti mengenai nutrisi, ini kalorinya berapa, ininya bagaimana apa, seolah-olah kayak nasi padang itu menjadi sesuatu yang sangat berdosa sekali, atau mungkin seolah-olah makanan jenis-jenis lainnya itu. Ini sebenarnya pertanyaan umum sebenarnya. Kalau saya balikin ke bidangnya teman-teman sekalian, nanti teman-teman sebenarnya udah bisa jawab itu. Ibaratnya, aduh gue males banget kerja pagi, mesti pagi-pagi udah harus kerja, atau enggak misalnya teman-teman bikin tulisan sampai malam ini apa. Berarti lu nggak ada kerjaan, ngapain sih, nggak capek
itu kan bukannya enakan kita nonton series ngapain sih sampai kerja sampai malam sampai segala. Betul. Tadi kan mesti dikerjain ini apa. Karena jawabannya adalah karena pemahaman kita akan karya kita tuh tinggi banget gitu. Nah jadi maksud saya itu yang kayak saya bilang adalah jadi ada cara konsep belajar itu katanya ada 3, yaitu adalah satu adalah dengarkan dan hafalkan, itu cara pertama. Jadi dengarkan dan hafalkan. Cara kedua setelah dengar dan hafalkan, habis itu kita bilang kita mengerti gak dengan hal tersebut. Oh iya, oh maksudnya begini. Oke. Dan cara ketiga yaitu adalah begitu kita memahami, akhirnya itu kita jadikan sebagai sebuah kebenaran baru sama kita. Jadi semacam living knowledge bagi kita. Nah saya kasih contoh nih dari tiga perjalanan itu. Martabak manis 1 potong 300 kalori. Ini cuma contoh aja. Meskipun kita nggak perlu ngitung-hitung, saya juga nggak pernah ngitung kalori sih. Enggak, ini cuma contoh aja. Ya kan ceritanya. Martabak manis 1 potong 300 kalori. Mie instan gitu. 1 kali kita makan 300 kalori. 1 menit kita berolahraga, kita hanya membakar 5 kalori. Berarti kalau 1 jam saya membakar 300 kalori. Berarti kalau seandainya ceritanya meskipun first law of thermodynamic itu nggak berlaku di badan, tapi ini cuma for the sake of contoh aja. Nah jadi ketika kita makan satu potong martabak manis berarti saya ngutang sejam kan gitu aja kan. Gampangnya nih ceritanya. Berarti saya ngutang sejam nih gitu. Kalau saya makan 2 berarti ngutang 2 jam. Kalau saya makan 3 berarti ngutang 3 jam. Biasanya makannya berapa potong Mas Ade kalau urusan martabak manis? Setengah loyang sih. Ya udah jadi kita hitung aja sendiri ya kan berapa kan. Nah jadi poin dari cerita ini adalah kalau kita punya kecerdasan akan keuangan, kita bilang gue ngutangnya shoppingnya banyak banget. Nanti bayarnya gimana gitu. Betul. Nah pada saat itu akhirnya kita kan sadar pantesan aja, makanya kenapa memang benar konsep yang namanya kenapa orang kaya, karena uang yang masuk lebih banyak daripada uang yang keluar, ya benar kan gitu ya. Ya kan sesederhana kayak gitu. Jadi sama juga kenapa saya jadi gemuk misalnya atau berat badannya jadi naik, ya karena apa yang kita masukin ke dalam mulut kita lebih banyak dibandingkan dengan apa yang kita keluarkan gitu. Terlepas daripada kita nggak ngomongin kalori in atau out, tapi kita cuma mau memahami itu. Nah dari situ akhirnya kita bilang, oh iya benar juga ya, berarti kalau seandainya saya makan hari itu, saya nggak makan cuma 1 potong martabak manis loh. Tadi nasi goreng makan juga, iya juga. Tadi pagi makan bubur ayam, iya juga. Tadi temen pagi siang ngajakin makan apa? Bakmi. Oh iya, abis bakmi sempat ngopi-ngopi. Iya ngopi-ngopi. Makan apa? Oh iya, ada risol goreng-gorengan juga. Berarti kalau kita hitung-hitung, berarti tadi masuknya banyak banget ya pengeluarannya. Nah kalau kita punya logika, kita bilang itu sampai kapan kita bisa bayar itu? Kita pasti nanti akan dihadapkan dengan situasi di mana akhirnya terjadi. Betul. Istilahnya you have to pay your consequences itu. Dan itu terjadinya pas lagi pada saat kita menua itu gitu. Nah Mas Ade, aku punya pertanyaan nih, dan rasa penasarannya tuh dari lama gitu. Ketika kita bertambah umur, kan sering banget orang, apalagi atlet lah ya, atlet bertambah umur justru kegiatan fisiknya lebih meningkat gitu. Badan yang terlihat tuh badannya lebih bagus atau apa. Ya, misalnya pemain bola tuh selalu dibilang peaknya tuh kan di usia 25 sampai 29 tahun atau olahraga, atau kalau kiper itu bisa sampai 38 tahun. Nah, seberapa besar porsi dari aging atau usia dalam menentukan performa kita sebagai atlet misalnya. Kayak Cristiano Ronaldo itu kita bisa bilang badan dia itu jauh lebih bagus sekarang daripada di umur 20-an. Tapi performanya itu lebih bagus dia di umur 20 tahunan. Apa hal yang menjelaskan itu Mas Adi? Bisa nggak aging itu dilawan gitu? Apa sih hal yang tidak terelakkan dalam penuaan? Misalnya kayak kalau aku pribadi tuh di umur 20 aku ngerasa kayak aku bisa melakukan segalanya gitu loh. Tidur sedikit kita bisa nggak tidur ini kan? Giliran sekarang nggak istirahat tuh rasanya kayak rontok aja semua. Padahal kan dari 28 ke 32 misal waktu itu aku banding 28 tahun aku 32 tahun aku kok sesignifikan ini ya perbedaan. Bahkan ada momen-momen di mana tidur tuh jadi kemewahan. Akhirnya karena umur kan. Kalau dulu tuh kayak ya udahlah gitu. Tidur dulu tidak produktif. Terus sekarang tidur mahal sekali. Iya betul. Itu sebenarnya mirip kayak sebenarnya jawabannya ada di motor kita sebenarnya. Jadi kan dulu kan motornya kan masih bagus kan, ya kan. Ya udah kita pakai aja terus kan dengan santai ini apa. Kadang-kadang kita nggak terlalu pikirin servisnya kapan ini apa pokoknya. Kadang bensin bisa gonta-ganti ini apa kita jalanin. Taunya setelah 5 tahun tiba-tiba motornya kok
punya masalah. Oh kok tarikannya kurang, ini apa gitu sebenarnya. Nah kalau saya tanya dalam situasi itu, teman-teman sebenarnya udah bisa langsung tahu, mikir bahwa ya iya sih gue nggak rawat kan gitu aja kan. Sesederhana itu. Nah problemnya dengan badan kita tidak rawat, makanya yang saya bilang tadi, saya balikin lagi, badan manusia itu terlalu sempurna. Badan kita tuh ibarat seperti pacar kita yang kita sia-siain tapi dia tetap sayang sama kita. Jadi dia nggak peduli mau kita ibarat cuekin, kita makan sembarang, kita apa, badannya masih nggak kenapa-napa aja. Tapi gimana pun juga, nah ini kan hukum alam ya, gimana pun juga pasti akan terjadi yang namanya penuaan itu. Penyusutan ya kalau dalam. Jadi konsep kita bilang saya mau menolak tua itu sebenarnya salah. Tapi yang kita mau tolak adalah percepatan penuaan. Itu yang disebut yang namanya pro-aging. Yang kita seharusnya belum setua itu gitu. Tapi kenapa jadi umur segitu tiba-tiba, apalagi kayak anak sekarang umur 13 tahun udah diabetes tipe 2 gitu kan. Itu banyak Mas. Ya banyak sekali dong sekarang. Kalau dulu kan penyakit diabetes itu kan penyakit orang tua. Karena tubuh ini. Ya itu juga bisa kita lihat juga dari misalnya kayak angka obesitas tahun 1980-an sama angka obesitas tahun 2025 kan berbeda banget ya, jauh banget gitu. Nah cuma poinnya adalah, maksud saya adalah kalau berbicara soal apa namanya kayak badan kita, kenapa istilahnya kita harus mengalami hari ini, ya jawabannya adalah karena memang itu adalah investasi yang kita lakukan sebelumnya gitu. Nah tapi balik lagi kayak saya bilang tadi, sebenarnya tidak ada kata terlambat sih sebenarnya buat itu. Jadi konsep anti-aging sesungguhnya adalah, nah kalau saya buat penyederhanaan nih, boleh ya nggak apa-apa ya? Karena ini saya sering diprotes sama orang karena katanya badan nggak sesederhana itu. Jawabannya benar, badan kita terlalu canggih, tidak bisa disederhanakan. Tapi kalau boleh jujur, balik lagi, ilmu kesehatan itu bukan ilmu kepastian masalahnya. Masalah ilmu kemungkinan. Jadi posibilitas. Jadi kita ngomongnya ilmu kemungkinan. Jadi ini juga mungkin gitu. Sampel tubuh manusia kan beda-beda juga. Betul. Nah, jadi di salah satu kelas pakar saya bercerita tentang yang namanya membayangkan tubuh kita ada sebuah perusahaan dimiliki oleh 5 pemegang saham. Saya bilang pemegang sahamnya itu ada pembuluh darah, ada organ tubuh kita, jantung, paru-paru, ginjal, ada tulang yang harus kuat, ada otot yang harus kencang, dan ada lemak yang harus kalau bisa tidak terlalu tinggi. Nah, kelima pemegang saham itu satu sama lain saling terkait, dia interkoneksi. Jadi artinya kalau otot nggak dikencangkan, maka yang terangsang kekuatannya tulang. Jadi kalau otot dikencangkan, yang terangsang kekuatannya tulang. Kalau ototnya tiba-tiba menghilang, tulangnya jadi lemah. Nah itu yang menjadi investigasi kita ketika kita bilang kenapa orang tua, kalau saya tanya sama teman-teman, orang tua makin tua tulangnya makin kuat atau makin lemah? Biasanya sih makin lemah. Betul. Pertanyaannya kenapa dia makin lemah? Jawabannya adalah karena tua kan gitu. Atau jawabannya karena menopause. Atau jawabannya karena kurang paparan sinar matahari. Jawabannya karena kurang kalsium atau mineral. Jawabannya karena kurang yang namanya kolagen atau protein. Semuanya benar. Tapi kalau kita buat investigasi ke dalam lagi, jawabannya adalah karena massa ototnya turun. Ketika kita massa ototnya berkurang, ini yang juga saya jelaskan di kelas pakar, yaitu adalah per tahun terjadi penurunan 1% di usia kita 40 tahun ke atas, setara dengan penurunan 1-3% fungsi, 3-5% strength and power, dan 8-10% speed and explosiveness. Makanya saya bilang orang tua kenapa jadi slow motion. Nah jawabannya adalah karena terjadinya ototnya berkurang, makanya tulangnya bermasalah. Tulangnya bermasalah, geraknya sedikit. Geraknya sedikit, lemaknya naik. Begitu lemaknya naik, kerja jantung dan pembuluh darahnya berarti akhirnya bermasalah. Pada saat itulah 5 pemegang saham itu runtuh ke bawah, collapse. What is anti-aging? Pada saat kita jagain si ototnya, nah pada saat itu, ini saya membuat penyederhanaan, tapi itulah yang terjadi. Karena obesitas difitnah sebagai penyebab daripada permasalahan kesakitan yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah yang menjadi profil daripada klaim BPJS Kesehatan di Indonesia. Sesungguhnya yang terjadi adalah is under muscle. Ketika masyarakat Indonesianya justru pada kehilangan massa ototnya gitu. Nah tapi balik lagi, otot sendiri punya tantangan tersendiri karena asosiasi otot selalu asosiasinya ada nuansa arogan, ada nuansa narsistik, ada apa? Padahal sesungguhnya otot kita adalah apa? Otot kita adalah mayoritas daripada penghuni badan kita. Hampir sebagian besar selain air, otot kita itu jumlahnya tuh hampir lebih dari mayoritas, itu 50% ke atas gitu. Otak kita aja cuma 2%. Tapi otot dan otak memiliki yang namanya boleh dibilang
otot dan ginjal ada 3 organ tubuh kita yang paling boros itu. Nah jadi if we don't use it, we lose it. Nah makanya kenapa mesti rajin latihan. Aku mau nanya deh Bang Ade. Jadi kuncinya sebenarnya jawabannya itu aja. Jadi kita supaya menghambat proses penuaan itu, makanya kayak saya katakan tadi, yuk kita mulai dengan pemahaman itu. Ada satu hal yang orang suka lupa, yaitu adalah is the most underapresiasi dalam hal aktivitas olahraga, yaitu adalah melatih kekuatan otot. Dan otot kita adalah mesin pembakar gula, dan yang kita makan kebanyakan adalah karbo. Itu sih. Sebentar Cok, follow up question nih Mas. Ya silakan. Seberapa penting otot itu menjadi besar dalam konteks yang sudah dijelaskan oleh Mas Ade? Apakah kan tadi fungsi otot itu kan jelas, ya kan? Sizingnya itu berpengaruh seberapa besar sih Mas? Bukan size-nya, lebih kepada fungsinya. Ya, jadi bukan size, jadi bukan ototnya harus gede. Apalagi nanti ototnya gede, nanti gedenya menyalahgunakan obat lagi ya, anabolic steroids dan sebagainya. Bukan, tapi otot itu konsepnya adalah digunakan gitu. Jadi we use it, so we don't have to lose it gitu. Nah jadi otot itu dengan kita gunakan, apakah gunakan bisa pakai buat jalan? Ya makanya kenapa orang bilang ayo dong melakukan meskipun bukan olahraga, non exercise tapi aktiviti tersebut termogenesis. Jalan kalau sekarang kan ajarannya 6.000 langkah gitu, 4.000 langkah. Karena kalau kita beneran jalan selama 1 jam, kita pasti akan memenuhi target si 6.000 langkah tadi gitu. Ya bukan dalam arti harus 1 jam, bisa kumpulan daripada dari kita jalan mungkin ada 5 menit di jam ini, mungkin ada 10 menit di jam berikutnya, ada mungkin di setengah jam di jam berikutnya lagi itu. Totalnya bisa segitu. Nah, jadi makanya kenapa kita harus aktif aja. Sebenarnya ke sana. Ini pertanyaan yang mungkin tadi udah setengah dijawab dari pertanyaan follow up-nya Ferry ya. Tapi sekarang kan banyak sekali influencer tanda kutip yang mereka mengklaim dirinya adalah orang-orang yang expert di bidang, aku nggak tahu ya bahasa yang tepat apa ya Bang ya, tapi mungkin apa body science, gym atau body science atau tergantung nama brandnya lah. Tergantung nama brandnya. Ya gitu. Bisa dibuat lah itu. Bang Ade bisa kasih pemahaman nggak ke kita dan ke teman-teman rule of thumb-nya biar kita bisa membedakan mana yang ini harus kita dengerin yang gitu. Mana kita harus dengerin, mana yang enggak. Simpelnya gitu Mas. Rule of thumb aja gitu. Kayak misalnya kisi-kisi lebih baik kita menekankan yang contohnya bagaimana, karena kan ada sebenarnya kalau itu mirip enggak, sebenarnya itu mirip kayak di luar sana juga banyak orang yang menjadi advisor dalam hal keuangan kan. Iya. Jadi kalau ditanyain orang ahli keuangan gimana caranya, siapa nih yang bener yang ngajakin kita untuk bikin supaya kita jadi tambah sejahtera, ya jawabannya nah mungkin saya nggak bisa jawab secara teknis seperti itu, tapi balik lagi ada istilah yang mengatakan kita itu adalah katanya bukan makhluk fisiologi tapi kita juga makhluk energi gitu. Nah jadi buat teman-teman pada saat menyaksikan orang itu atau apa, content creator lah. Iya, kalau kita punya sensitivitas yang baik gitu, kita bisa tahu bahwa memang mereka melakukan itu memang buat kebaikan dirinya dan juga kita gitu. Jadi kita ngerasakan Kalau saya sih pribadi, saya nggak, apa yang kita fokuskan kan di sana tenaga kita tersalurkan. Kita jangan berfokus kepada ibaratnya kok banyak kruk di luar sana yang ngajarin saya pola hidup sehat nih, ini gimana ini apa gitu. Oh ini gini, jadi saya bingung dan sebagainya gitu. Tapi kalau saya malah lebih lihatnya lebih kepada kayak bersyukur banget hari ini bisa begitu banyak guru yang tersedia gitu. Dengan segala alternatif. Dengan alternatif yang ada dan kita punya pilihan gitu untuk kita bilang pas kita lihat kayaknya nih terakhir-terakhirnya kenapa jadi jualan produk ya gitu ya kan. Misalnya gitu kan, ya kita bilang ya udah nggak usah diikutin kan gitu ya. Karena ya kalau rule of thumb-nya kalau saya gampang aja. Sehat itu adalah mudah dan murah gitu. Satu, sehat itu sesuatu yang nggak perlu dicari dari luar kecuali ada nuansa sense of urgency. Misalnya sakit atau apa, pasti harus ada intervensi dari luar yang bantu kita. Nah, tapi saya cuma kasih tahu sama teman-teman sekalian, sehat itu ternyata bisa didapat dari dalam. Makanya kenapa orang bilang kalau selagi menggunakan pendekatan sehat dengan kuratif, maka pasti akan mensyaratkan biaya yang mahal dan juga harus susah. Nah tapi pada saat mensyaratkan yang namanya preventif promotif gitu, kita bilangnya saya maunya tangan kosong nih. Berarti yang mahal itu apanya? Yang mahal itu perubahan perilakunya. Nah balik lagi kayak saya katakan tadi, misalnya Mas Ferry bilang tadi, gimana tapi saya mau ngerubah perilaku? Saya bilang perilaku itu dipandu sama, kalau menurut saya sama persepsi yang akan menjadi si pemahaman tadi. Nah sekarang
apa amunisinya pemahaman? Jawabannya edukasi gitu. Makanya jadi pelan-pelan aja belajar. Makanya saya bilang, saya yakin at the end of the day pasti semua orang pasti akan bilang, ayo kayaknya saya mesti rubah deh ini apa gitu. Karena pada saat itu dia akan dipojokkan kan dengan konsekuensinya itu kan. Pasti kan ada bayarannya kan. Betul. Kayak kita korup nggak ketangkep, tapi mungkin jadi masalahnya lain lagi. Betul. Dan kalau misalnya influencer atau konten kreator yang seperti itu tuh harus seberapa besar sih badannya sampai omongannya valid gitu Bang? Karena kan seolah-olah itu, saya kan orang awam Bang. Saya kan juga nggak terlalu ya dia mau memakai itu kan, kayak misalnya kayak jualan skincare harus seberapa putih misalnya. kan nggak kayaknya nggak harus gitu ya. Karena cantik itu bisa kuning langsat, bisa dengan cantik, berbagai macam variasinya ya. Cantik, bisa hitam gitu. Iya betul. Persepsi tapi kalau tapi konsep edukasi itu kan sebenarnya kita kembali lagi ke Ki Hajar Dewantara tahun yang Hari Pendidikan Nasional itu. Kalau kita ingat dulu, kita dulu pakai baju seragam itu ada satu simbol di ini kita gitu. Tuturi Handayani Ingarsa Sung Tulada, itu artinya mengajar dengan mencontohkan. Maksudnya lebih ke sana gitu. Jadi orang akan senang diajarkan oleh orang yang memang sudah pernah, sudah mengalami, sudah menjalaninya gitu. Dan masih terus menjalaninya gitu ya kan, paling senang banget gitu ya. Kenapa enggak gitu kan. Kemarin tuh ada diskusi dengan teman tuh kayak gitulah, masalah business advisor lah. Itu kan kalau Mas Ade kan menjelaskan dengan begitu kalkulatif dan terstruktur ya, maksudnya tanpa ini. Cuma kalau disimpelnya bahasa-bahasa tongkrongan jalanan nih kayak ya yang biasa yang ngomong kayak gini kan kayak Om Ded tuh kan santai aja dia ngomong gitu. Lu jangan ngambil advice fitness, gym, tubuh dari orang yang gendut gitu. Jangan ngambil financial advisor dari orang yang nggak kaya, broke gitu. Untuk seberapa besar kan susah ya. Cuman itu kita mungkin bisa coba memilah aja sih sebenarnya. Gitu. Karena ketika kayak seseorang yang misalnya paham tentang nutrisi, bukan berarti ya kan sebenarnya sama kayak dokter kalau ditanya istilahnya dengarkan apa yang saya katakan, jangan ikuti apa yang saya lakukan kan gitu kan misalnya gitu. Tapi kan omongannya nggak tuh Mas? Ya boleh-boleh aja nggak masalah. Ya tapi kan kalau kita sebagai yang mendengarkan kan kita belajar aja apa sih kebaikan dari dia, itu yang kita ambil. Kita kan pinternya kita gitu. Ya ibarat kayak kalau istilahnya kayak cowok berhak untuk memilih cewek gitu ya, karena cewek lebih banyak daripada cowok gitu. Tapi kata cewek tapi saya berhak memutuskan gue mau atau enggak sama lo kan gitu ya kan gitu. Ya simple. Iya kan sesimpel itu ya. Jadi kalau saya rasa juga silahkan orang mau ngomong yang apa, mau bentuknya kayak apa, ini apa, tapi menyenangkan untuk kita coba dengarkan. Dan kalau kita lihat ternyata ini hanya cuma rubbish yang dia omongin, atau ternyata dia mau jualan produk, atau ternyata dia self importantnya tinggi, atau ternyata kerjaannya perang terus, mentalitas konflik atau versus, ya mungkin saya nggak butuhin itu gitu. Tapi kita kan bisa milih kalau ternyata pas kita lihat omongannya benar juga ya, ini apa gitu ya, kenapa enggak. Kalau masalah soal mereka tidak walk the talk atau they don't teach what they preach, itu their own problem. It's not my concern gitu. Gitu aja sih kalau. Kalau Mas Ade secara pribadi preferensinya seperti apa? Apakah Tuturi Handayani itu? Kalau saya sih. Jadi memang Mas Ade masih kalau menurut saya seperti itu, dan itu yang saya lakukan juga dalam kegiatan usaha saya. Jadi kayak saya bilang nggak memungkinkan di Rai Fitness, kebetulan di gym saya namanya Rai Fitness, trainernya misalnya ternyata on drugs, atau trainernya peminum, atau trainernya misalnya merokok atau apa. Saya nggak memungkinkan untuk mereka ada di sana, karena mereka profesinya membutuhkan Ingarsa Sung Tulada gitu. Tapi kalau seandainya dia profesinya bukan itu, ya nggak ada masalah kali. Tapi itu pun aja saya bahkan sampai yang lainnya aja kadang-kadang bahkan untuk bagian salesnya aja saya juga maunya begitu juga gitu. Kalau bisa mereka harusnya menjadi semua instrumennya. Ya itu kan, tapi saya bicara idealnya ya. Nggak semua orang punya fitness bisa menjalankan itu. Tapi ya balik lagi kan, itikat kan, niatan gitu. Saya nggak pamrih sih. Dan kalau orang melakukan berbeda ya nggak apa-apa juga ya Mas ya. Itu lebih kayak responsibility dari Mas Ade sendiri kan. Itu bentuk tanggung jawab loh, kita edukator misalnya. Karena banyak teman-teman yang kalau boleh dibilangin ya, kayak saya katakan tadi, ketika kita on drugs pakai steroid, badan kita kan jadi bagus. Lalu dia kan ngajarin kan, latihan begini, diet begini ya kan gitu. Dia ngajarin ngomongin diet, ngomongin latihan ini apa gitu. Tapi
pakai jalan terus kan gitu. Nah sebenarnya kalau dia punya keberanian, dia bisa bertanya sama dirinya dia sendiri gitu, apakah saya benar sebenarnya capable untuk melakukan itu? Karena selama ini yang saya dapatkan daripada kredit saya dipandang orang sebagai orang yang kredibel itu, kenyataannya sebenarnya kontribusinya banyaknya datangnya malah dari drugsnya gitu. Tapi kenapa saya ngajarinnya malah ngajarin diet dan exercise gitu? Ya nggak sekalian aja suruh dia itu apa? Ajarin pakai penyalahgunaan obatnya gitu ya kan sekalian aja udah nggak usah dibahas gitu. Tapi kebanyakan orang masalahnya itu tadi gitu, cenderung malah mengajarkan yang lain padahal kapasitasnya di mana. Nah jadi kalau saya boleh mengambil hikmah daripada situasi itu, daripada saya sibuk menghakimi atau bilang orang itu begini begitu, mendingan itu jadi pelajaran buat saya. Saya bilang, Dek, pokoknya jangan ngomongin sesuatu yang bukan kapasitasnya kamu, deh jangan ngomongin. Jangan disentuh. Jangan disentuh, gitu aja gitu. Jadi makanya kenapa saya nggak masuk di politik. Gitu. Tapi Bang, aku mau nanya daripada saya sarjana ilmu politik. Oh iya, Mas Ade sarjana ilmu. Ya saya di FISIP UI kan saya lulus. Kakak saya seniornya Kania. Saya punya sih kapasitas itu, tapi nggak punya panggilan hatinya. Tapi Bang, dari puluhan tahun Abang melakukan edukasi kepada banyak orang dengan berbagai macam platform, kalau di Indonesia sendiri di tempat yang memang kelahiran kita, trennya nih awareness akan kesehatan makin bertambah atau tidak, atau bagaimana dibanding 20 atau mungkin 10 tahun yang lalu? Sekarang adanya sosial media sih kalau saya terutama sejak musim infeksi kalau saya lihat ya, jadi orang akhirnya ke sana gitu. Termasuk juga saya udah ngomong ini kan udah puluhan tahun, cuma pada saat dimana saya menghidupkan si YouTube itu untuk menjadi salah satu channel distribusi informasi, kan akhirnya jadi lebih banyak orang yang bisa, kalau istilahnya tak kenal maka tak sayang, jadi bersyukur jadi orang bisa lebih mengenal saya lebih baik gitu. Bahwa saya tidak semata-mata hanya cuma ngajakin orang untuk ayo berotot atau apa, tapi lebih kepada saya ingin merubah cara pandang mereka. Karena tadi berdasarkan rumus sehat tadi kan yang saya katakan, kontribusi cara pandang itu tuh terlalu besar. Makanya kenapa saya sering bilang, Anda ingin merubah dunia, dunia nggak berubah buat Anda. Anda ingin merubah perilaku orang lain nggak berubah buat Anda. Tapi ketika Anda bersedia nih merubah cara pandang Anda terhadap dunia dan perilaku orang lain, maka katanya seketika itu juga perilaku orang dan dunia di mata kita mendadak jadi berubah kan gitu. Nah jadi waktu kita bicara pola hidup sehat sebenarnya cuma itu doang. Ketika ada sesuatu yang kita jadikan sebagai cara pandang yang menguatkan hati kita bisa pegang, akhirnya kita bisa mengasosiasikan itu tadi. Oh ternyata olahraga itu tuh bukannya penyiksaan. Kan konsepnya pain and pleasure kan, benar kan teman-teman ya. Ketika kita mengasosiasikan rokok sebagai pain, maka aksinya tidak merokok. Ketika kita mengasosiasikan rokok sebagai pleasure, maka asosiasi merokok. Nah kayak saya bilang, apa yang membedakan orang yang tua dan yang cepat tua? Nah karena asosiasi atau definisi daripada si tua itu sendiri. Ketika kita bilang kalau saya tua itu artinya keriput, tua itu artinya pikun, tua itu artinya ubanan atau botak, tua itu artinya misalnya tulang pada sakit-sakitan. Nah kalau kita punya asosiasi tua seperti itu, maka otomatis aksinya apa? Kita takut tua, pasti takut gitu. Oh gila jangan sampai nih gue tua nanti. Tapi ketika kita mengasosiasikan tua sebagai apa? Sebagai lebih matang, lebih bijaksana, tua lebih sabar, apalagi yang lain yang menguatkan hati, akhirnya kita bilang, oh iya saya menyongsong tua gitu. Jadi rasanya beda gitu. Jadi silahkan teman-teman mengasosiasikan martabak manis dan bakmi sesuai dengan definisinya masing-masing, kan gitu aja. Ya, izin Mas Ade, ini kan kita udah ngomong kesehatan atau kita ngomong soal anatomi tubuh kita. Nah, aku sedikit penasaran sebagai orang yang ngikutin gitu Mas, tentang sports yang Mas Ade ikutin bertahun-tahun gitu kan. Mas Ade kan the icon of binaraga Indonesia lah. Orang tahu binaraga kan dari Mas Ade gitu. Nah beberapa kali dari sejak di TV atau apa aku kan ngikutin perkembangan Mas Ade sampai ya ada satu tembok besar. Mas Ade kan natural, natural banget nih. Nah waktu itu aku nggak salah sekitar, aku ingatnya aku umur 7 tahun 8 tahun lah. Mas Ade itu ngomong soal susahnya kita itu karena susahnya orang Indonesia untuk ikut Mr. Olympia kayak Ronnie Coleman gitu kan. Atau yang kalau sekarang tuh eranya siapa? Bam ya yang si Bam itu kan. Itu ada di genetik dan genetik satu. Waktu itu yang aku ingat itu kalau nggak salah genetik, mohon diluruskan kalau salah. Kedua itu Mas
masalah penggunaan itu tadi, penggunaan stimulus lah namanya on gear gitu kan. Yang mana sebenarnya di kompetisi itu kayaknya dibiarkan gitu. Nah, ya memang. Itu aku mau nanya Mas Ade, as human lah, as seorang atlet itu. Apa rasanya Mas apa rasanya Mas kalau tembok yang ada di depan itu hal-hal yang emang bertolak belakang sama prinsip dan genetik misalnya kayak Mas Ade kata. Padahal kalau komitmen ya kita tahu lah Mas Ade. Ya mungkin bahasanya gini sih. Mayoritas itu bukan berarti benar gitu. Gitu aja sih kalau saya sederhananya. Jadi kayak ibaratnya di sebuah kelas ada 40 murid, 35-nya karena demokrasi suara terbanyak. Bilang saya mau madol gitu, saya mau bolos. Nanti yang disetrap ya yang 5-nya kan gitu. Nah, tapi minoritas menjadi natural bodybuilder atau menjadi drug free itu ya ibaratnya kayak saya disetrap aja sama industrinya, di mana industrinya lebih favor kepada orang-orang yang mungkin yang lebih mungkin yang dianggap, karena pada dasarnya bodybuilding is a freak show gitu. You don't look freak enough gitu untuk bisa berkontribusi terhadap industrinya gitu. Ya, tapi balik lagi saya bilang masculinity is supposedly go hand in hand with vitality and health. I'm not just want to become sport champions, but I also want to become a health champion gitu. Dan life is not just about bodybuilding competition kan gitu. Saya hidupnya masih panjang terus jalan. Justru saya mau take bodybuilding sebagai advantage bagi saya. Orang bisa nyalahin teknologi, dia bilang gara-gara teknologi, gara-gara termasuk juga kita lihat sekarang hari ini, gara-gara AI, gara-gara apa semua itu berarti nggak benar gitu kan. Tapi balik lagi, teknologi, AI termasuk juga tadi bodybuilding atau apa, itu mirip seperti pikiran kita gitu. It's supposed to be is a wonderful servant, but is a lousy master. Pada saat dia menggunakan kita ya jadi musibah. Tapi ketika kita punya pemahaman atau kesabaran untuk menggunakan mereka, jadi saya gunain bodybuilding untuk akhirnya saya jadi punya kemandirian kan sehat kan sampai hari ini. Tapi akhirnya Mr. Olympianya nggak dapet dong Dek, berarti nggak jadi apa. Balik lagi saya bilang, kebalikan daripada sebuah keberanian bukan semata-mata ketakutan, tapi kebalikan daripada sebuah keberanian adalah yang disebut namanya konfirmasi. Nah, menjadi non-konformis itu artinya menjadi orang yang berani. Saya tanya sama diri saya berani nggak untuk tidak melawan konfirmasi itu, untuk bilang bahwa kalau binaraga sukses itu kata konfirmasi adalah harus IFBB Pro atau harus jadi Mr. Olympia gitu. Nah, sekarang saya bisa mendrop ide itu. Untuk saya bilang saya bisa menjadi orang yang berani untuk tetap istilahnya nggak ada gunanya saya jadi Mr. Olympia tapi habis itu besok saya serangan jantung atau saya sepanjang hidup saya ya kan kayak beberapa yang lain permasalahan kesehatan dia di masa tua. Ya saya nggak mau gitu. Tapi nggak dapat dong jadi Mr. Olympianya. Ya itu adalah I have to live with the consequences. Mas, ada nggak momen karena Mas Ade mungkin tahu, Mas Ade mungkin once boundary ini Mas langkahin secara misalnya kayak masalah genetik nggak bisa balik lagi. Dan Mas tuh punya potensi tuh, Mas Ade tuh punya potensi banget itu. Iya kan? Dengan satu step one single step yang mana semua orang juga lakuin. Betul. Apa konflik kebatinan atau pikiran yang Mas Ade rasakan waktu itu, karena tinggal itu doang nih, doang dan gilanya mundur loh. Betul. Itu wow, aku gimana sih Mas experience apalagi di usia muda ya waktu itu? Ya 30 tahun sih pada saat itu. Ya sebenarnya momennya di situ, karena waktu itu kan saya di 25 sampai 30 kan saya juara di Asia, terus saya juara di dunia. Jadi pada saat dimana saya harus memutuskan untuk ke IFBB gitu untuk ikut Olimpiade dan sebagainya, berarti persyaratan berarti harus on gear kan gitu memang kayak gitu. Nah, balik lagi kayak saya bilang, saya dibalikan lagi dengan semua kata-kata yang ada di kepala saya tadi kan gitu. Ibaratnya saya bilang the greater danger itu kan adalah ketika kita punya, bukan ketika kita punya cita-cita yang tinggi dan tidak mampu meraihnya, tapi karena kita cita-citanya rendah. Di kepala saya bilang, masa sih nggak bisa jadi Mr. Olympia natural, masa nggak bisa? Pasti bisa, saya bilang. Ya udah saya jalanin aja. Ternyata nggak bisa kan? Ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi ada konflik batin nggak Mas? Ya pada saat ada dorongan nggak Mas? Apalagi di usia 30 kan, sebagai orang yang masih usia 30-an itu masa-masa susah betul ya. Itu yang sebenarnya balik lagi yang kayak orang bilang katanya nasib daripada sebuah sel bukan tergantung inti sel tapi tergantung dinding sel, kalau berbicara bukunya Biology of Belief dari Bruce Lipton. Jadi environment surrounding kita
Nah saya bersyukur saya punya proper bapak dan ibu, proper family sama proper lingkungan saya yang kayaknya support saya. Makanya kenapa saya nggak mau tinggal di Amerika pada saat itu. Jadi waktu saya menang di situ, saya kan disponsori sama American Sports Network kan, udah bisa tinggalkan di sana. Tapi saya pikir, tapi masyarakat di Indonesia appreciate saya begitu besar, dan kayaknya pada saat itu orang di Indonesia kayaknya lebih membutuhkan saya untuk memajukan binaraga. Makanya kenapa saya umur 30 tahun saya memutuskan untuk retired on top gitu. Saya udah aja stop karena nggak ada gunanya. Saya udah SEA Games menang, Asia menang, abis itu saya mau ikut kejuaraan dunia, di kejuaraan dunia yang di organisasi natural saya udah menang. Terus mau kemana lagi langkahnya? Ya langkahnya kan udah pasti Olimpia kan udah di depan kan. Nah cuma begitu saya masuk ke sana berarti saya harus masuk dengan persyaratan itu karena di sana kan udah nggak ada drug test lagi, nggak ada apa-apa lagi. Berarti everybody istilahnya apa aja goes, oke gitu. Nah tapi itulah yang akhirnya membalikkan lagi saya kepada kemanusiaan saya gitu. Saya balikin lagi life is not about just bodybuilding gitu. Dan saya selama 30 sampai 50 tahun ya saya harus membayar itu sih sebenarnya. Jadi artinya jadi kayak hidup susah, uang juga nggak banyak, lalu juga reputasi juga nggak ada, ini apa gitu. Nah ditambah lagi pada saat COVID datang gitu, itu jadi makin beratnya bukan main. Jadi kayak istilahnya lowest of the low lah. Saya ngalamin itu semua. Tapi tiba-tiba sekarang ada YouTube gitu. Saya bisa curhat dengan apa yang ada. Akhirnya orang bisa mengenal saya. Tidak dengan saya menjual badan saya, tapi saya menjual isi yang ada di kepala saya selama ini gitu. Nah hal itulah yang saya syukuri gitu. Jadi kadang ada sebuah musibah, tapi ternyata musibah itu berbalut berkah. Terlepas daripada musibah itu terlalu menyakitkan, dan kalau saya ditanya suruh ngulang lagi saya nggak mau sih. Makanya kenapa jadi kalau being iconic atau being legendary itu sebenarnya itu ada bayarannya, dan nggak semua orang sebenarnya. Ya kalau saya ibaratnya legend ya atau icon atau apa ya saya iya aja. Cuma kalau saya suruh ngulang lagi saya jadi itu, saya nggak mau sih jalanin apa yang saya lewatin itu. Saya mungkin nggak kuat gitu. Tapi itu keputusannya tidak regret. No regret at all kan? Nggak ada karena saya selalu tahu bahwa sehat adalah bersahabat dengan pertemanan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati. Jadi saya selalu ingat dari zaman dulu, sesusah-susahnya saya atau apapun juga, saya harus punya kejujuran pada diri saya, karena badan saya terlalu cerdas untuk dibohongi. Jadi kalau saya denial, lalu saya misalnya kadang-kadang memendam kesal atau benci atau apa, itu kan itu kalau istilahnya orang bilang apa definisi sebuah kedendaman, kebencian atau ketidaksenangan atau ibarat minum racun tikus, begitu kita habis kelar minum lalu kita bilang biar mampus loh. Yang mampus adalah saya sendiri. Jadi saya berusaha belajar untuk kayak berteman sama hati saya. Nah satu-satunya cara yaitu tadi edukasi. Gitu. Harapannya bisa menjadi menghibur buat diri saya. Mas Ade, aku izin nih Mas, saya setelah mendengar semua penjelasan Mas Ade, kebetulan kan aku lagi nulis bukunya tentang pengantar ilmu ekonomi lah. Ya, yang pasti kan basic dasar banget. Salah satunya kan opportunity cost. Aku minta izin langsung ke Mas Ade kalau case ini aku jadiin studi kasus opportunity cost gitu. Kalau boleh ya, kalau nanti aku tulis dari bisa dimanfaatkan. Dan setelah puluhan tahun Abang Ade ini sudah melalui banyak hal, masih ada nggak impian-impian untuk personal Bang Ade sendiri yang masih belum tercapai, dan end game-nya tuh mau kemana? Mungkin bukan end game ya, impian yang pengen gue pengen nih punya apa. Sebenarnya punya pemahaman bahwa life is unfinished business menurut saya itu udah cukup bagi saya gitu. Masalahnya kita kebanyakan self important, jadi kita bilang seolah-olah gitu adalah bahwa saya harus melakukan ini, nanti Indonesia dibawa kemana gitu. Jadi kalau ada istilah yang mengatakan tuh kayak di alam semesta tata surya kita itu kalau seandainya misalnya bumi itu mendadak hilang, tata surya dia nyantai-nyantai aja gitu. Begitu kita masuk ke bumi, begitu kita lihat ternyata yang hilang adalah kepulauan di Indonesia, dunianya nyantai-nyantai aja gitu. Begitu kita masuk ke Indonesia, begitu ngelihat ada pulau tertentu misalnya di Jakarta atau misalnya di Bali, tiba-tiba dia hilang, Indonesianya tetap nggak kenapa-napa. Nah sekarang bayangin kalau seandainya yang hilang adalah saya gitu, kayaknya nggak kenapa-napa banget orang lain. Jadi kenapa jadi kayak so important, harus seolah saya harus melakukan. Nah itu mungkin kalau saya bilang kesalahpahamannya banyak orang seperti itu. Ya mungkin karena kebanyakan follower kali mungkin. Jadi dia pikir dia penting. Lu nggak sepenting itu gitu ya. Ya gitu. Baik. Oke.
Luar biasa sekali. Luar biasa sekali, ternyata menjadi percakapan yang cukup mencerahkan ya. Sangat mencerahkan. Enlightenment. Ya silakan teman-teman diambil apa yang bisa diambil lah ya. Terima kasih banyak ya, makasih atas waktunya Bang Ade. Untuk kelas pakarnya juga untuk kelas pakarnya. Malakah dan nonton. Betul, thank you. See you. Thank you. Makasih saya sama-sama. Makasih Mas Ferry.